Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali ke channel Bagas. Oh ya, sebelumnya kemarin aku sedikit sih membahas tentang rasa malu di episode kedua kemarin ya. Karena kebanyakan dari orang itu mereka memiliki rasa malu itu ketika mereka berada di lingkungan sosial atau ketika mereka itu disuruh untuk public speaking. Ternyata pas aku tanya-tanya, kenapa sih mereka seperti itu? Penyebabnya itu adalah ada yang dari keluarga, ada yang dari lingkungan sosial yang tidak baik, dan tekanan dari orang lain. Nah, itulah penyebab-penyebab mereka itu malu untuk memajukan diri atau berekspresi di lingkungan sosial. Oh ya, untuk sekarang ini sih aku ingin cerita sedikit. Karena pada tahun-tahun ini itu, kenapa sih kebanyakan dari mereka itu memiliki rasa ingin untuk berkenalan dengan orang baru? Karena pas saya cari tahu, kebanyakan dari mereka itu mengalami gangguan psikologis pada diri sendiri. Nah, yang menyebabkan dia itu trauma. Sebenarnya aku heran aja sih, apa yang menyebabkan mereka itu trauma. Ternyata ada yang bilang sakit hati, ada yang bilang bullying, ada yang bilang ghosting, ada yang bilang ini pelecehan, dan sebagiannya. Cuman yang aku herankan, kenapa gangguan psikologis ini terjadi pada kaum wanita? Pas aku cari referensi lain, itu 74,5% itu mengalami gangguan trauma yang akut. Dan selebihnya itu mengalami gangguan psikis yang dimana si wanita itu ingin bunuh diri. Bahkan bukan hanya wanita, kaum laki-laki pun sama. Yang pernah di-ghostingin pun ada. Dan itu tidak separah dengan wanita. Karena pas saya cari di internet, itu emang kebanyakan adalah kaum wanita yang pernah disakiti oleh beberapa laki-laki yang menjadikan dia itu trauma. Itu kan sangat serem sekali ya, jika emang di negara kita itu banyak, hampir 74,5% itu mengalami trauma dan selebihnya itu adalah bunuh diri. Coba jika dibayangkan ketika seorang wanita disakiti oleh seorang laki-laki dan akibatnya adalah fatal, bunuh diri atau trauma yang berlebihan, itu akan menyebabkan para kaum wanita tidak bisa menikah. Bahkan bisa jadi angka kematian di Indonesia itu akan meningkat. Apalagi jika dilihat dari kacamataku ini, banyak dari wanita itu tidak ingin menikah karena korban ghosting. Bener nggak sih? Ya, karena setelah aku cari tahu lebih dalam lagi di beberapa referensi, memang itulah penyebabnya. Sehingga si wanita tidak mau kenal lagi, si wanita tidak ingin mencintai lebih dalam lagi, si wanita tidak ingin trauma seperti dulu itu kembali lagi, sehingga stigma-stigma itu menyebabkan si wanita itu tidak ingin berkenalan dengan para laki-laki. Padahal wanita pun butuh laki-laki untuk kedepannya, nggak mungkin dia hidup sendiri. Trauma dalam pandangan ini yang sering dikaitkan dengan tekanan emosional dan gangguan psikologis yang besar, yang menyebabkan banyak dari seseorang itu mengalami kejadian yang sangat disayangkan dan pengalaman yang sangat tidak baik yang berkaitan dengan kekerasan maupun tekanan pada mental seseorang. Sehingga itu menyebabkan mereka itu memiliki gangguan psikologis yang kurang baik. Sebagian cerita dari teman-temanku ini, mereka memiliki gangguan psikologis trauma yang menyebabkan mereka itu tidak ingin berkenalan dengan orang baru. Padahal ruang lingkup mereka untuk saling memiliki itu sangat besar sekali. Bahkan mereka bisa saling memiliki, tapi masalahnya orang-orang atau teman-temanku ini dia tidak ingin berkenalan dengan orang-orang baru, bahkan hanya menganggap ini sebagai teman saja. Tidak ingin ada ikatan yang lebih. Nah, dari situlah muncul yang awalnya itu mengajak nikah, yang awalnya itu sudah saling berkomitmen, yang tiba-tiba itu mereka ingin saling mencintai dan bahkan ingin memiliki hubungan antar keluarga, itu tiba-tiba memutuskan rantai hubungan. Entah kenapa, apakah emang itu yang disebabkan oleh bekas trauma masa lalu, sehingga itu menyebabkan si wanita itu tidak ingin membuka hati lagi oleh laki-laki, atau memang sudah malas dalam hubungan perasaan. Itulah yang menyebabkan mereka trauma hingga sampai mereka dapat menemukan cinta yang baru atau cinta yang tulus. Tapi ya stigma itu yang menyebabkan mereka itu tidak bisa membuka hati lagi karena ada tekanan stigma di situ. Nah, tetapi lebih parahnya ketika ada orang yang sudah kena trauma dan mereka merasa kecewa, mereka itu tidak ingin membuka hati lagi dan bahkan mereka bisa depresi di situ. Itulah yang menyebabkan mereka trauma, sehingga mereka tidak ingin membuka cinta lagi, bahkan tidak ingin membuka hati, atau bisa jadi ketika dia membuka hati, mungkin itu jangkauannya panjang dan sangat panjang. Nah,
Cuman yang lebih parahnya, orang yang sudah kena trauma itu dapat merasa kecewa, bahkan depresi, dan bisa bunuh diri. Itu yang dinamakan mental tidak sehat. Itu sangat bahaya sekali jika di negara kita itu emang ada yang seperti itu ya, yang sampai digostingin hingga bunuh diri. Tapi sebenarnya ada sih, dari cerita temanku itu, waktu itu dia cerita dan curhat kepadaku, dia itu sudah tidak ingin hidup lagi, bahkan dia itu ingin mati karena dia tidak bisa membuka hati lagi kepada orang lain. Dan yang lebih parahnya, dia itu hanya mencintai satu laki-laki itu, tapi si laki-laki itu udah punya lagi itu loh. Masalahnya di situ. Nah, sehingga si wanita itu menangis, stres, depresi, bahkan mengalami gangguan, ya kalau diibaratkan seperti bahasa ilmiahnya skizofrenia. Tapi kalau misalkan dikaitkan dengan agama, ya itu kena itu apa namanya, jin, ya itu kena jin. Ada yang mengganggu di dekat dirinya itu. Apalagi jika trauma karena sakit hati, mungkin waktu masih pacaran dia sering disakiti kali ya, atau dia sering ditinggal. Dan kasusnya itu bukan hanya wanita saja, tapi laki-laki juga. Cuman yang aku herankan, kenapa hubungan pacaran itu dijadikan sebagai tempat bermain. Padahal kan kalau misalkan emang sudah punya komitmen, ya seharusnya dijaga, jangan dijadikan sebagai tempat bermain. Apalagi sekarang zamannya orang ta'aruf. Orang ta'aruf itu tanpa ada pihak ketiga, yang dimana mereka itu ta'aruf dengan sendiri, ya kan? Diibaratkan ya ini pacaran syariah kayak gitu. Nah, ini kan sebenarnya ya emang dilarang ya kan dalam agama, karena yang namanya pacaran syariah sama aja pacaran seperti biasa, cuman modelnya syariah kayak gitu. Nah, tapi kenapa nggak diseriusin aja kalau sudah punya komitmen seperti itu? Kenapa harus bermain sampai hati ke hati? Itu kan yang menyebabkan kondisi jiwa, kondisi hati itu tidak baik. Bahkan itu jangkauannya sangat lama. Karena dalam penelitian, sakit fisik dan sakit hati itu atau jiwa itu jangkauannya lebih panjang sakit hati atau jiwa. Itu proses sangat lama dalam penyembuhan, dan itu harus diobati dengan psikiater dulu. Kalau misalnya sakit fisik ya bisa sembuh dalam beberapa bulan atau beberapa hari, diobatin, minum obat, sembuh. Tapi berbeda dengan orang yang kena mental, sakit hati, itu panjang sekali jangkauannya, dan itu sembuhnya ya berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk move on kayak gitu. Aku punya temen dan dia laki-laki, dan dia trauma pada wanita yang kaya, sehingga kamu tidak merasa terpuruk aja, terus mencoba hal baru. Karena dalam hidup kita itu harus mencoba hal baru. Tidak mungkin kita stuck atau ajek dalam kehidupan tertentu kita. Karena yang nama kehidupan itu berjalan. Nggak mungkin kita itu stagnan di dalam kehidupan yang seperti ini aja. Pasti kita ingin berubah. Dan disitulah kita itu untuk mencoba. Ketika aku tanya kenapa bisa trauma seperti itu, pas dia jawab, karena waktu itu ketika tidak punya uang dan keluarga kondisinya juga lagi tidak ada, finansialnya kurang baik, ya pas saat itu dia nginep di rumah saudaranya itu, wanita kaya itu. Nah, terjadilah ketika di situ, pas nginep di situ, dia ngomong kalau dia itu pernah diusir dari rumah itu, si wanita kaya itu. Nah, padahal kan itu masih satu saudara, tapi yang mengusir itu wanitanya, bukan laki-lakinya. Nah, sehingga pas dia memiliki mindset seperti itu, muncullah stigma di mana dia itu akan berbicara wanita kaya itu sama aja, pasti akan merusak harga dirinya itu. Padahal dia bilang saudaranya itu kaya, punya mobil, rumahnya besar, tapi ini saudara. Ini masalahnya saudara. Kenapa saudara bisa seperti itu? Padahal kan yang namanya saudara ya harus saling menolong. Berarti kan saudaranya itu tidak mencerminkan sikap sosial pada saudaranya itu. Berarti kan saudaranya itu tidak mencerminkan sifat sosial kepada temanku ini. Sehingga stigma itu muncul dan memiliki pikiran negatif bahwa semua wanita yang kaya itu sama aja. Nah, akhirnya dia berpikir wanita kaya itu bisa menjadikan beban ketika laki-laki tidak punya apa-apa. Bahkan ketika mungkin si laki-laki itu lagi tidak punya finansial yang kurang baik, ya bisa jadi wanita itu akan menjadi beban di situ. Nah, makanya kan
harus dihilangkan stigma atau pemikiran negatif seperti itu. Karena tidak semua wanita itu memiliki pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Pastilah ada beberapa wanita yang baik, yang dapat menerima kekurangan laki-laki. Dan aku harap semua wanita seperti itu. Karena kita itu di lingkungan sosial, kita itu berada di dalam masyarakat tertentu, dan kita itu pasti ingin memiliki rasa mencintai dan dicintai. Nah, disitulah posisi kita. Laki-laki dan wanita, wanita dan laki-laki. Jangan sampai ada stigma yang seperti itu. Dan inilah penyebab-penyebab dari trauma di masa lalu. Nah, jangan sampai kita memiliki pemikiran-pemikiran negatif yang mencenderungkan si laki-laki berpikir bahwa wanita itu tidak baik. Si wanita itu berpikiran bahwa laki-laki tidak baik. Karena tidak bisa seperti itu. Kembali lagi, kita itu sosial. Kita itu hidup di dalam lingkungan masyarakat. Dan kita itu butuh seorang wanita, dan wanita itu butuh seorang laki-laki. Nah, seperti itu. Nah, kemudian termasuk juga trauma karena bullying ya. Karena di kondisi sosial seperti ini, kondisi media sosial pun, di kondisi sekolah atau tempat kerja pun, pastilah tidak lepas dari soal bullying. Karena ada kasus yang paling parah dari anak SD sampai SMA, banyak sekali kasus bullying yang dimana mereka itu dijelek-jelekan, dihina-hina, bahkan ketika berada dalam kondisi tertentu atau lingkup tertentu, dia dijadikan sebagai tempat budak kecil anak-anak itu. Biasanya di situ kan ada sifat-sifat senioritas. Nah, inilah yang menjadikan itu bentuk bullying. Cuman kalau kasusnya anak SMA, mungkin ya itu adalah suatu hal yang wajar, dan kebanyakan dari mereka itu bisa menerima. Tapi jika kondisinya adalah anak SD dan anak SMP, mana mungkin dia bisa menerima? Dia bisa jadi merespon bahwa bullying itu adalah sesuatu yang tidak baik, yang dimana ketika nanti ke depannya dia akan menjadi anak yang takut, anak yang minderan, anak yang takut pada lingkungan-lingkungan tertentu. Nah, ini kan bahaya, malah menjadikan mereka itu memiliki self control yang rendah, karena efek dari bullying terhadap emosional dan sosial anak akan berpengaruh pada mental dan menjadikan mereka itu tidak semangat dalam kehidupan mereka. Dia akan merasa rendah diri, dia akan merasakan minder, dan dia merasakan tidak semangat. Bahkan dia akan merasakan bentuk-bentuk negatif lainnya. Inilah yang terjadi jika seseorang anak itu diintimidasi oleh teman-temannya di beberapa tempat, ya sekolahan, ya atau lingkungan. Makanya sangat penting sekali ya peran orang tua itu untuk menjaga anaknya atau mendidik anaknya lebih baik lagi. Karena kan yang namanya pendidikan itu kan tidak cukup sekali doang, tapi harus berkali-kali, dan harus diberikan ilmu interaksi, diberikan ilmu yang semacam lainnya, supaya mereka itu berpikiran bahwa yang namanya intimidasi itu tidak baik untuk anak-anak. Bahkan bukan hanya anak-anak saja, untuk remaja pun sama. Karena banyak kondisi di mana itu para remaja itu juga diintimidasi oleh teman-teman sekitar. Bahkan masalah hubungan dalam pacaran aja itu bisa jadi tempat intimidasi ketika satu orang itu tidak terima. Nah, itu kan yang memang seharusnya tidak terjadi pada diri kita. Dan dalam menjaga anak juga kita itu perlu tindakan supaya mereka itu paham bahwa yang namanya merugikan teman-teman itu tidak seharusnya terjadi pada lingkungan sekitar. Apalagi kalau remaja dan anak, itu kan yang sangat bahaya sekali. Dan jika kita berkaca pada media, saat ini teknologi semakin canggih. Bisa jadi tindakan bullying itu terjadi di media sosial. Apalagi zaman sekarang, banyak banget media yang dimana itu teknologi juga semakin canggih. Bisa jadi tindakan bullying itu makin mudah terjadi di media sosial, yang dikenal dengan cyberbullying itu. Nah, makanya sekarang itu mereka cukup memakai media sosial saja untuk menjatuhkan korbannya. Seperti menyebarkan teks, menyebarkan hoax, menyebarkan foto atau video yang tidak baik, menyebarkan bentuk-bentuk intimidasi atau menyebarkan kejelekan pada lawannya itu. Nah, makanya untuk kalian pinter-pinterlah dalam bermedia sosial, karena yang namanya media sosial itu sangat serem sekali ya. Bukan hanya soal intimidasi pada anak dan remaja juga, sekarang soal politik pun juga sebagai tempat intimidasi dan penyebar hoax, sehingga itu menjadikan bentuk bullying di situ. Cobalah untuk move on, karena move on itu bukan berarti kamu lari dari kenyataan. Hanya saja move on itu tempat untuk kamu melupakan segala hal yang berhubungan dengan mantanmu dan berhubungan dengan masa lalumu yang kurang baik.
Tapi tetaplah jika kalian yang pernah dibully, percaya diri dan hadapi tindakan bullying dengan berani. Jangan sampai kalian itu ketika dibully itu malah jatuh. Nah, terus berbaurlah dengan teman-teman yang membuat kalian itu percaya diri dan selalu berpikir positif. Tetaplah berpikir positif, tidak ada yang salah dengan diri kalian selama kalian itu tidak berbuat salah atau tidak berbuat yang tidak baik, sehingga kamu tidak akan terperangkap dengan masa lalumu. Mungkin cinta dirasa sangat menyakitkan bagimu, sehingga bekas trauma itu masih teringat. Ya. Yang kedua, luangkan waktu untuk me time sehingga kamu bisa memprioritaskan diri dibandingkan memikirkan masa lalumu. Lakukan hal positif tanpa ada beban, bayangan-bayangan mantan atau bayangan-bayangan masa lalumu, sehingga hidupmu itu terasa tenang, terasa enteng, terasa nyaman tanpa ada gambaran-gambaran masa lalu. Makanya kan perlu sekali untuk me time ya. Sedikit-sedikit aja, walaupun tidak setiap hari, tapi setidaknya usahakan untuk kalian itu me time lah. Pergi bersama teman-teman meski hanya sekedar nongkrong di kafe atau nongkrong di angkringan atau nongkrong di tempat PS-an, ya setidaknya itu menjadikan kehidupanmu itu lebih nyaman aja. Jadi tidak ada beban dalam hidupmu lagi, karena yang namanya beban pasti itu sangat tidak baik untuk diri sendiri juga. Terus kamu akan lebih baik dan sedikit demi sedikit rasa traumamu juga akan menghilang. Kemudian menjadikan pelajaran di masa lalu, karena masa lalu itu bukan hal yang harus ditakuti, apalagi sampai kamu itu trauma kembali. Makanya dalam hal ini, kamu harus berani melangkah lebih maju lagi. Jangan terus terpuruk pada kenyataan yang tidak pasti. Dan sebenarnya sudah tidak terlalu penting di dalam hidupmu untuk mencoba kembali teringat pada masa lalu. Karena dalam kehidupanmu itu, kamu harus langkah lebih maju lagi, mengingat masa lalu untuk jangan diulangi. Dan kamu harus perlu berpikir lebih panjang lagi kalau masa depan adalah masa yang lebih cerah. Makanya kan sangat penting sekali untuk kamu lebih maju, untuk berani mengambil resiko, sehingga masa depanmu itu terlihat lebih cerah aja. Cobalah untuk membuka hati dengan yang baru, karena tidak semua laki-laki atau perempuan itu sama saja bertindak yang seperti kalian pernah alami itu. Karena semua pasti ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tidak mungkin semua itu sama yang apa yang kalian pikirkan itu. Dan untuk yang pernah dibully, kuatkan mental, kuatkan hati, jangan sampai jatuh dan menyerah. Self healthy itu sangat penting untuk kita semua, bahkan untuk diriku juga. Dan jika kalian punya sahabat ataupun guru, ceritakanlah keluh kesah kalian kepada orang-orang tertentu yang kalian percayai dan bisa menjaga kerahasiaan kalian. Dan itu efeknya sangat bagus sekali untuk kalian. Ya, kalian akan merasa lega, akan merasa nyaman, akan merasa tenang dan ikhlas insya Allah. Karena yang namanya masalah kalau kita tidak cerita, kita mau cerita siapa lagi? Dan kita pun susah untuk melegakan diri kita biar tenang. Mungkin ini aja sih yang ingin saya sampaikan. Pesan untuk kalian yang memiliki hubungan, cobalah untuk jangan pacaran, karena yang namanya pacaran pun dalam agama dilarang. Terus juga itu berefeknya akan sakit sekali pada hati kalian yang sudah memiliki hubungan ketika nanti putus. Jadi sebisa mungkin jaga hati, jaga iman, jaga pandangan, termasuk untuk diriku juga. Karena ya kalau kita tidak bisa saling menjaga itu, efeknya sangat fatal nanti ke depannya. Ya bisa jadi kita suka sama orang terus kita pacarin. Jadi kita lihat orang yang misalkan kurang baik di mata kita, kita jelekin ya. Makanya kan sangat penting sekali ya untuk menjaga hati, iman, dan pandangan. Terus kemudian kalau misalkan kalian suka, ya cobalah langsung untuk temui orang tuanya, kalian ajak dengan baik-baik, kalian bicarakan dengan baik-baik. Kalau misalkan emang berniat untuk menyeriusi, ya silahkan ke rumahnya, datangi orang tuanya, ajak nikah, seperti itu. Jangan ketika kalian suka, temui anak orangnya langsung itu, terus kalian ajak hubungan, itu yang kurang baik. Karena itu pun larangan dari agama kita, agama Islam. Nah, oh ya, aku itu kan menuliskan buku dengan judulnya Trauma, dan di situ aku menulis bersama teman-temanku. Jadi kalau kalian minat, silahkan kalian beli buku itu, DM aku, karena judulnya itu tentang trauma, dan di situ itu penulis-penulis hebat dan berlatar belakang yang pernah memiliki rasa trauma itu. Dan mungkin jadi dari saya, jika bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan share jika ini bermanfaat.
Insya Allah saya akan membuat konten-konten yang lebih bermanfaat lagi ke depannya. Ya mungkin itu sih. Dadah.